Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kami bisa hadir bermuajah dengan para ikhwah sekalian, dan tentunya harapan yang jauh lebih tinggi di antara kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan masih memperbincangkan masih dasar tentang alam jin. Dan kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya sebagaimana mungkin judul yang sudah disampaikan, sekilas kita akan melanjutkan tentang di antara bangsa jin. Kemudian ada bentuk sekilas yang sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sampai kemudian di antaranya adalah jenis dan macam-macam di antara bangsa jin yang tentunya kembali sudah dibahas oleh para ulama terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga ketika kita memahami, mempelajari dari apa yang mungkin nanti kita sampaikan, sedikit banyak akan merubah cara pandang kita sebagai hamba Allah, sebagai umat kaum muslimin yang mungkin kita orang Jawa ini sering banyak dihadapkan kepada berbagai macam jenis hantu dedemit. Dari yang mungkin kita sering kenal ada namanya pocongan, genderuwo, kuntilanak, buto ijo, wewe, tuyul dan lain sebagainya. Dengan pemahaman yang benar, insya Allah semuanya akan mulai hilang secara wujud sudah tidak akan muncul, dan semoga sudah gambaran-gambaran kengerian juga sudah akan terhilangkan dari tengah-tengah umat. Sebagaimana mungkin diantaranya adalah kemarin, dan tidak terlepas dari berbagai macam tempat. Bahkan kemarin ada satu kasus di pondok pesantren, ya Pondok Putri. Ya qadarullah, diantaranya ada beberapa santriwati yang beberapa kali melihat ada sosok yang menakutkan dengan sosok seorang wanita, kemudian rambutnya panjang, kemudian pakaiannya putih berdarah-darah, kemudian dari matanya, kemudian dari hidungnya, dari mulutnya ini keluar darah, gitu ya. Dan ini dilihat bukan hanya satu orang, dilihatnya beberapa orang. Ya, maka ini sebetulnya disebabkan karena memang di antara mungkin ya ada beberapa santri yang memang tidak memahami tentang karakteristik dari bentuk alam bangsa jin, sehingga kemudian memberikan ada satu gambaran-gambaran yang kelihatan aneh seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kajian mukadimah di kami adalah bahwa mari kemudian kita sebagai umat manusia ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Satu bentuk keistimewaan, satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia, Pak. Untuk kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Ya, dengan sebaik-baik bentuk fisik yang luar biasa, di mana kita ada telinga, kemudian ada mata yang bisa melihat, kemudian ada hidung. Ya, hidungnya ini pun juga dikatakan hidungnya juga menghadap bawah, Pak ya. Tidak ada hidungnya mengangkat ke atas, Pak ya. Ada, Pak, yang hidungnya terangkat ke atas, Pak. Bedanya apa, Pak, kalau kemudian di bawah sama ke atas, Pak? Iya. Jadi kalau ada hujan itu keterocon gitu. Jadi hidungnya harus kita tutupi, Pak. Kalau hujan itu kita harus menutupi hidung. Hujan. Ya. Makanya Masya Allah ya. Seberapa berat kita mencari rizki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang kemudian rata-rata banyak berkeluh kesah dengan
kita senantiasa mencari rezeki. Ada Pak di antara kita yang ketika mencari rezeki itu rasanya seret itu kemudian kita sering berkeluh kesah Pak? Semoga tidak ada nggih. Kecuali kalau sudah ditagih sama istrinya mungkin nggih mulai agak sambatan begitu. Apalagi kalau masuk ini bulan-bulan hari-hari tua begini ini biasanya sudah mulai kehabisan stok yang ada di rumah begitu. Tapi insya Allah kalau di sini sudah tidak ada kayaknya, semuanya wajahnya pada semeringah semuanya, berarti masih ada tahapannya, masih pada tahapan aman begitu. Beda kalau kemudian datang ke sini sudah semerengut gitu, kemudian pulang tambah panas lagi nanti begitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin di antara mukadimah yang bisa kami sampaikan adalah mari kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang sangat luar biasa besar Allah ciptakan kita sebagai manusia. Di antara yang pertama adalah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena tentunya sejelek-jelek di antara manusia ini ada yang lebih jelek daripada manusia, Pak. Ya, di antara mereka yang diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya adalah bangsa jin. Walaupun penggambarannya tidak sebagaimana yang kemudian kita gambarkan dengan sosok namanya pocongan, dengan sosok namanya gendruwo, dengan sosok namanya buto ijo yang berwarna hijau, atau misalnya adalah nyi blorong, kuntilanak, ya, dan lain sebagainya. Jadi penggambaran di antara bangsa jin tidak sebagaimana penggambaran manusia. Jadi jangan sampai kemudian kita menggambarkan bangsa jin itu sebagaimana bentuk fisik rupa manusia, tidak ada Pak. Kemudian wajahnya coklat, putih, gitu. Kemudian telinganya rapi, begitu, ya kan? Ya kan? Hampir rata-rata penampakannya seperti itu, kan Pak? Kalau yang kemudian terlihat. Ya. Maka sebetulnya kembali ada satu di antara apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mencoba saja, Pak. Karena memang nanti kita akan mendapatkan ada dua jenis. Ya, sebelum kita masuk kepada poin di antara surah As-Saffat ayat yang ke-62 sampai 63 ini, sebelum nanti kita akan bacakan bagaimana rupa dari setan, akan tapi tentunya kita mengawali dari satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang surah Al-Jin, ya, tentunya. Kita coba cek. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-11. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna minas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Dan di antara kami bangsa jin ini ada yang saleh, ada yang baik. Jadi sebagaimana apa yang kita gambarkan kemarin bahwa di antara man abul jin, siapa abul jin hari ini, bahwa bapaknya jin itu adalah iblis. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita runtut jauh ke belakang, jauh lebih sebelum keberadaan manusia, di sana ada namanya jan, ada namanya ada namanya jan, kemudian ada namanya siapa kemarin Pak namanya? Samum, ya, ada yang menyebutkan namanya Samum. Tapi kemudian ketika kita tarik semuanya bahwa bangsa jin ini kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah namanya Azazil dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia senantiasa taat kepada Allah, kemudian disebabkan karena keingkarannya kepada Allah untuk usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Maka kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akhirnya iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan kembali sebetulnya mengingatkan kepada kita bersama, bila kita bersama ini sebagai sosok manusia ini, rumah kita adalah surga, para bapak sekalian. Bahwa rumah kita ini adalah surga, maka sepatutnya ketika kita tinggal di dunia bukan kemudian kita malah tenang, nyaman, santai begitu ya. Kita merasa bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan yang selamanya. Bahkan setiap hari pikirannya kita itu hanya terbatas kepada bagaimana memperbaiki rumah. Misalnya kamar mandinya ada kurang keramiknya ditambahi keramik, ini kurang kamarnya, ini kurang cahayanya kurang terang, kemudian ditambah diterangi, kemudian depan rumah koyone kok kurang apik misalnya begitu, tambahi bunga, tambahi macam-macam. Harian kita kebanyakan berpikir kepada dunia. Padahal ini sekali lagi bahwa dunia itu adalah mampir ngombe.
Sehingga kemudian harapannya dari dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan untuk kemudian kita kembali kepada surga. Ya. Karena memang kita aslinya adalah penduduk surga. Maka harapannya kita juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian ketika kita nanti berbicara wa anna minas solihuna, di antara bangsa jin ini ada orang-orang yang soleh. Maka dari keturunan iblis, dari keturunan Azazil itu kemudian di antara mereka ada jin-jin yang beraneka ragam, dan di antara jin yang beraneka ragam itu mereka berkelompok-kelompok. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kami masing-masing memiliki jalan yang berbeda-beda. Kunna tara'iqa qidada. Kami memiliki satu tempat jalan yang berbeda-beda. Ya, jadi di antaranya ada orang yang salih sampai kemudian ada yang tidak salih. Ya. Kalau disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada satu kaum yang kemudian melakukan satu perjalanan, kemudian ketika sampai ke Madinah, kemudian mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Maka kemudian di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah menarik Pak yang disebutkan oleh, ya sebelum kita nanti masuk kepada satu cerita bagaimana di antara bentuk bangsa jin ini Pak. Karena nanti pemilihannya, perbedaan orang itu wajahnya ganteng atau jelek sejelek-jeleknya, kalau nanti akan disebutkan adalah sebagaimana zakum, ya, jelek gitu Pak. Maka kemudian di sini tampang baiknya ini sesuai dengan karakter jinnya. Makin soleh seorang jin itu makin tambah rupaman, makin tambah ganteng. Baik, sebelum nanti kita masuk kepada itu ada satu kisah menarik Pak. Di sini yang diceritakan oleh Al-A'mas dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya coba bacakan Pak. Ini ceritanya cukup menarik Pak sebetulnya. Ini sebagai gambaran saja. Ya, saya bacakan. Ahmad Ibnu Sulaiman An-Najd dalam kitab amalnya mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Salam Ibnu Sahl. Wah panjang ini, saya langsung saja. Yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-A'mash mengatakan bahwa pernah ada jin yang datang kepada kami. Ya, ini Masya Allah ada seorang ulama yang kemudian didatangi oleh bangsa jin. Ada Pak di antara jenengan yang pernah didatangi oleh bangsa jin? Tapi masalahnya begini. Maka kemudian ketika didatangi oleh bangsa jin, dan bangsa jinnya ini dalam kondisi tidak menampakkan wujudnya sama sekali. Jadi hanya mendengar ada seorang yang berbicara. Ya, misalnya fulan gitu nggih. Ada orang misalnya jenengan jalan-jalan kemudian tiba-tiba ada orang yang memanggil nama kita, Pak. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Oh, langsung bergidik lari, Pak ya. Atau misalnya tiba-tiba ketika kita keluar dari rumah kita ada yang ada orang yang manggil kita. Oh, langsung bergidik, langsung tiba-tiba langsung kabur mungkin lari. Tapi ini beda keimanannya dengan kita, Pak. Ketika ada suara yang tiba-tiba muncul mendatangi seorang, ya ini seorang ulama ya, namanya Al-A'mas ini. Apa ini? Golongan tabi'in mungkin ini. Kemudian akhirnya beliau ini, Al-A'mas ini berkata kepada jin yang kemudian mendatangi beliau, makanan apa yang paling engkau sukai? Jadi seorang ulama ini dia berkata kepada jin, ya, hei jin, kamu kalau makan suka makan apa? Maka kemudian jin ini mengatakan aruz, saya suka makan nasi. Ya, jin suka makan nasi, Pak. Makanya nasinya nanti jangan disisakan, Pak, kecuali kalau kita yakin bahwa makanan itu nanti dimakan oleh jin yang muslim. Ya, cuma masalahnya kalau kita tidak tahu masuk kepada mubadir, ya. Kita menyisakan sebagaimana misalnya ketika kita kondangan, Pak, kadang-kadang Masya Allah banyak yang ketika jagong itu kadang-kadang ya kita menyisakan nasi, ya. Jangan sampai lah. Karena ketika misalnya kita mubadir ini kan malah yang makan bukan jin muslim tapi adalah jin kafir, ya. Kecuali kalau kejadiannya seperti ini, Pak, ya. Kita yakin bahwa jin yang datang kepada kita adalah jin yang muslim dan jin yang baik.
Ya, kita sudah harus memastikan terlebih dahulu. Kalau belum pasti jangan. Nggih. Makanan apa yang kau sukai? Jin itu menjawab, makanan saya adalah paling saya sukai namanya nasi, katanya. Maka aku suguhkan kepadanya nasi. Dan aku melihat suapan nasi itu diangkat. Jadi ada suapan nasi itu diangkat. Tapi aku tidak melihat sosok tubuh. Nah, ini masalah. Ini diceritakan secara betul di dalam Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ternyata memang betul-betul ada, Pak. Dan ini riwayatnya sahih. Di sini dilanjutkan nanti riwayatnya adalah sahih, datang kepada Al-A'mas, kemudian datang sosok jin mendatangi beliau, kemudian ada beberapa pertanyaan ditanyakan kepada Al-A'mas, apakah yang kamu suka? Saya suka makan nasi. Gitu. Kemudian tiba-tiba nasi itu terangkat, ya, terangkat, kemudian tiba-tiba hilang itu nasi. Ya. Dan aku tidak melihat sosok setubuh pun. Dan aku bertanya pula kepadanya, apakah di kalangan kalian terdapat aliran-aliran, ya, terdapat golongan-golongan seperti apa yang ada pada kami? Ya. Kalau menggambarkan golongannya ada namanya Ahlus Sunnah, golongan maksudnya Pak, di sini ada apa namanya? Firaq, ya, ada perpecahan di antara kaum muslimin. Apakah di antara kalian ada seperti kami, ada namanya Ahlus Sunnah, ada namanya Murji'ah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah, kemudian ada Qadariyah misalnya begitu ya, kemudian ada dan lain sebagainya ya. Termasuk disebutkan di sini, menarik ini ya. Apakah di antara kalian ada golongan-golongan seperti ada pada kami? Maka beliau mengatakan iya, seperti kalian. Lalu aku bertanya, lalu siapakah di antara kalian Lalu siapakah kalangan Rafidhah di antara kalian? Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa orang itu adalah Syiah? Ini beliau bertanya secara khusus kepada bangsa jin, apakah di antara bangsa jin itu juga ada yang golongan namanya Syiah Rafidhah. Maka beliau jinnya ini mengatakan dengan jawaban, sungguh di antara mereka adalah asyarru minna. Jin ini adalah yang paling buruk di antara kami, yang paling jelek di antara kami. Ya. Jadi orang Rafidhah, orang Syiah itu bukan hanya makhluk yang paling jelek di antara manusia, tapi ternyata juga paling jelek, paling buruk di antara bangsa jin. Masya Allah. Ini namanya orang Syiah. Ya, orang Syiah itu perilakunya juga mengerikan, Pak. Sudah tahu Pak Syiah itu ya. Jadi disebabkan karena terlalu berlebih-lebihan mereka terhadap ya di antara Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ya sampai pada tahap menyembah di antara Ahlul Bait ya begitu ya. Termasuk di antaranya adalah sebagai bentuk mengingat-ingat kematian di antara Hasan ya, di antara Husain di antara Husain, sampai kemudian mereka melakukan ada satu bentuk penyayatan kepada tubuh-tubuh mereka, ya kan begitu, di tubuhnya itu disayat-sayat, sampai kemudian anak bayi yang masih kecil pada hari-hari tertentu itu disayat-sayat. Dan itu bukan hanya terjadi di antara manusia, ya, sangat mungkin terjadi di kalangan bangsa jin, ya, masya Allah. Ini yang terjadi. Kunna tara'iqa qidada, ya. Maka termasuk diantaranya adalah bahwa diantara bangsa jin juga kembali, ya, bahwa diantara mereka ada selain daripada Islam juga lebih banyak, ada yang Nasrani, ada yang kemudian Konghucu, kemudian juga bisa jadi ada yang NU, juga ada yang Muhammadiyah. Ya, ini sangat bisa terjadi sekali, Pak. Ya, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis juga sama begitu ya. Ya, sama juga. Dulu pernah ada satu kejadian, saya melihat ada tayangan video yang menyebutkan ada seorang jin itu, saya tidak mau diruqyah kalau peruqyahnya Wahabi katanya begitu. Wah, saya juga ada kenal Wahabi juga di kalangan mereka. Ya, saya nggak mau keluar kalau yang peruqyahnya Wahabi katanya begitu. Okay. Ya, jadinya yang meruqyahnya adalah Aswaja katanya gitu. Okay. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ana minas salihuna wa minaduna dalik. Jadi di antara bangsa jin ini ada yang salih, ada yang baik, ada yang kemudian dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang mungkin kapan-kapan kita akan lebih mendetailkan lagi bagaimana di antara bangsa jin ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Akan tapi pada poin di sini adalah kita akan memiliki dua perbedaan yang sangat mencolok. Ketika mereka bangsa jin ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki kadar wajah di antara bangsa jin.
Sangat berbeda dengan apa yang akan ketika mereka yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada bangsa jin yang kemudian mereka masuk kepada syaitan. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara khusus ditunjukkan bahwa ya, wujud mereka ini memang sangat buruk, jelek bagi jin-jin yang kafir. Ya, saya bacakan terlebih dahulu di antara rupa dari setan. Ya, jadi rupa dari setan kurang lebih bentuknya seperti ini, Pak. Ya. Jadi tidak sebagaimana apa yang digambarkan seperti pocongan, genderuwo, kuntilanak, buto ijo, wiwi, gitu nggih. Jadi kalau kemudian jenengan melihat yang seperti itu hanya ilusi. Ilusi. Itu fata morgana saja, ngapusi, Pak. Itu nanti kalau misalnya jenengan bertemu ya mungkin perlu diajak ngobrol begitu nggih. Belum pernah ada yang ngajak ngobrol, Pak nggih. Namanya pocongan kok kemudian muncul lah ditakoni betulan sajane wajahmu seperti apa atau aslinya gitu nggih. Karena wujud aslinya nanti dia akan memperlihatkan wujud asli. Ya. Baik. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-62 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha sajaratu takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ra'sus syayatin fa innahum la akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Ini dimaksudkan kepada namanya zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya, pokoknya itu Pak, mayangnya itu seperti kepala setan. Jadi memang di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana bentuk kepala setan itu bentuknya seperti mayangnya zakum, bentuknya bulat jelek. Bahkan kalau dalam satu gambaran mungkin jenengan nanti bisa searching di antara bentuk pohon zakum yang kemudian dicontohkan, ya mungkin banyak diberikan contoh gambar bentuknya hitam bunder, kemudian itu memiliki ya mata yang juga sangat jelek, ya sangat-sangat buruk begitu. Maka di sini digambarkan bahwa mayangnya seperti kepala setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya, jadi di sini penggambaran bahwa perumpamaan setan ini seperti mayangnya pohon zakum. Ya. Bunder gitu, kemudian bentuknya matanya sudah jelek, kemudian hidungnya dan mulutnya juga jelek, sangat jelek sekali. Ini penggambaran bagi mereka jin-jin yang mereka kafir dan kemudian mengganggu di antara bangsa manusia. Karena kembali bahwa namanya setan itu kembali kepada sifat yang senantiasa menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan dengan orang mukmin, maka tentunya sangat jauh berbeda orang mukmin. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan, membedakan antara jin yang mukmin, jin yang muslim dengan jin yang kafir. Ya, mungkin kalau kita menjadikan ada satu gambaran adalah sebagaimana surah Al-Fath, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ciri di antara orang-orang beriman, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Nampak dari kebaikan mereka itu, dari wajah-wajah mereka itu min atharis sujud, dari bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, di antara ciri bahwa ini jin muslim itu disebabkan karena nampak dari wajahnya itu min atharis sujud, wajahnya gadang rupawan. Dan tentunya di antara penggambarannya, kalau pernah dihadapkan kepada beberapa sahabat, di antaranya ada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi pernah mungkin sekilas kita menceritakan ketika Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu perjalanan, ya, melewati satu gurun, tiba-tiba dihadapkan kepada dua ular. Di antara yang pertama ular yang berwarna putih, kemudian ada ular yang berwarna hitam. Ya, kembali bahwa perbedaan warna ini sudah bisa kita akan lihat bahwa putih itu menunjukkan kesucian, bersih, putih. Kemudian baik, bagus, putih, ya kan?
Makanya warna yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang berwarna putih, ya. Karena menunjukkan bahwa putih ini adalah kebaikan. Kebalikan diantaranya adalah hitam. Kebalikan dari putih adalah warnanya hitam. Maka hitam menunjukkan bahwa bisa kita lihat bahwa jin atau ular yang dinampakkan dari seorang sahabat ini bahwa putih, ya. Sampai kemudian ketika mereka berkelahi, kemudian ternyata yang putih meninggal, yang putih adalah mati. Sampai kemudian akhirnya ada beberapa jin yang kemudian mendatangi Buddha dalam kondisi bermimpi yang memberitahukan bahwa apa yang dilihat tadi siang ada dua jin yang berkelahi, bahwa sesungguhnya jin yang berwarna putih ini adalah jin yang muslim yang beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersumpah kepada beliau, yang kemudian akhirnya si jinnya ini wafat meninggal. Nah, ini diantara penggambarannya. Belum lagi diantaranya tadi kembali kepada sesuatu yang bentuknya hitam, gelap, Pak. Ya, sebagaimana kalau kemudian namanya malam, ya. Jadi siang ini adalah kebaikan, begitu kalau gambarannya, kemudian malam adalah keburukan. Jadi memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu yang gelap itu adalah sesuatu yang buruk. Dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam apabila sudah gelap gulita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari malam apabila telah sudah gelap gulita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada sesuatu yang bentuknya gelap, kepada sesuatu yang bentuknya hitam, ini semuanya siklusnya adalah bentuknya keburukan. Maka Masya Allah Pak, dalam kondisi malam memang anjuran diantara kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran saja ketika malam hari Pak, apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika datang malam hari, anjurannya adalah yang paling pertama adalah melarang anak-anak kecil, ya, untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Ini yang pertama. Kecuali kalau didampingi, ya. Jadi kalau misalnya tanpa ada pendampingan, larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak ini keluar tanpa ada pendampingan. Ini diantara anjuran yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah anjurannya menutup di antara pintu-pintu rumah harusnya ditutup ketika malam hari. Kemudian di antaranya adalah jendela-jendela juga ditutup. Termasuk di antara makanan dan minuman anjurannya ketika malam hari juga ditutup. Karena sesungguhnya setan menyebar pada malam hari. Ya. Jadi karena setan itu wajahnya buruk, kalau memperlihatkan wajahnya siang hari itu ketok elek, Pak. Ya, jadi kalau misalnya wah kok elek ya wajahku, jadi minder Pak, makanya kayak jenengan misalnya kalau wajahnya jelek kan juga malu Pak kalau memperlihatkan wajahnya kan. Begitu juga dengan bangsa jin. Disebabkan karena wajahnya itu buruk, jelek, maka malu Pak kalau kemudian keluarnya pada siang hari. Maka keluarnya malam hari. Ya. Maka setan keluarnya malam hari dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari berbagai macam gangguan jin, ya setan, termasuk di antaranya adalah kalau dilanjutkan wa min sarrin nafasati fil 'uqad wa min sarri hasidin idza hasad. Jadi diantaranya ada tukang-tukang sihir ini pun juga melancarkan bentuk sihirnya itu pada malam hari. Jarang diantara tukang sihir itu mengirim bentuk sihir itu pada siang hari, jarang. Rata-rata adalah malam hari. Termasuk diantaranya malam apabila sudah gelap gulita. Jam 12 malam lewat, ya. Ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 2, ya. Ini Masya Allah, itu diantara perilaku sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, termasuk diantaranya adalah kita berlindung dari orang yang hasad, ya. Masyiral muslimin rahimakumullah, masih kembali kita mencoba untuk mendetailkan sekali lagi untuk bagaimana kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya malam. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka anjurannya memang kalau kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, apa yang beliau lakukan pada malam hari? Jadi memang beliau malam hari ini sangat jarang beraktivitas, Pak. Paling aktivitasnya ba'da maghrib, kemudian mungkin makan, karena memang makannya Rasulullah itu rata-rata 2 kali, ya. 2 kali Pak, 2 kali, pagi dan petang begitu saja. Kalau kita rata-rata berapa Pak?
Ya, 3 sampai 5 kali Pak, kebanyakan. Ya, itu sudah menyimpang sekilas dari sunnah Rasulullah kalau sekiranya makan terlalu berlebih-lebihan ya. Dikit-dikit makan ya. Oke. Ya, rata-rata Rasulullah makan itu 2 kali, ya 2 kali. Pagi dan petang saja. Dan petang itu sebelum ba'da maghrib. Ya, walaupun porsinya saya tidak tahu makannya seberapa. Nah, mungkin orang Jawa kan makannya sedikit-sedikit masalahnya Pak ya. Nah, makan mungkin akhirnya beraktivitas mungkin sampai itu isya. Ba'da isya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata hanya 2 saja Pak, atau kemudian hanya 1. Kalau rata-rata kita berapa aktivitas Pak kalau malam hari? Kan banyak gitu nggih. Ada nanti kajian, ada nanti ya macam-macam lah, ada yang nanti ke bioskop dan lain sebagainya, atau nonton TV dan lain sebagainya. Maka Rasulullah, kita memberikan sekilas gambaran bahwa Rasulullah itu pada malam hari itu hanya melakukan 2 atau 1 saja. 2-nya adalah tidur dan yang kedua adalah qiyamul lail, atau 1 saja yaitu qiyamul lail. Ya, bukan tidur Pak. Ya, masalahnya kita kadang-kadang kalau 2 atau 5 ya kadang-kadang 1-satunya apa? Tidur gitu ya. Jadi ba'da isya langsung tidur sampai sebelum subuh atau kadang-kadang kebablasan. Wah, ini ya kan. Makanya di sini kalau kita perlu mencoba ya coba itu tadi. Disebabkan karena memang perilaku adalah ini fitrah Pak. Fitrah. Malam hari tidak ada aktivitas itu adalah fitrah. Ya karena memang tadi kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Dan setiap sesuatu yang terjadi pada malam hari semuanya adalah keburukan. Contoh Pak, ya, bahwa sesuatu yang gelap tadi intinya adalah keburukan walaupun tidak mutlak Pak, tidak mutlak. Sebagai contoh, yang pertama, setiap sesuatu yang keluar pada malam hari adalah keburukan. Contoh Pak, yang keluar malam hari tadi adalah tukang sihir, ya. Tukang sihir melancarkan sihirnya itu pada malam hari. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah orang-orang yang punya pekerjaan-pekerjaan yang buruk itu keluarnya pada malam hari Pak. Maaf ya, di sana ada ya judi mungkin. Tapi yang paling banyak keluar malam hari itu maaf Pak, itu apa namanya itu Pak? Ya apa namanya itu Pak? Ya misalnya pelacur, misalnya begitu ya. Pelacur. Saya baru tahu maaf ya ada bahasa orang Jakarta itu maaf ada londe gitu ya, Masya Allah. Ya saya ya itu Masya Allah. Dan karena pada waktu itu ada orang yang bekerja pada waktu malam hari itu ya walaupun pekerjaan yang lumrah, tapi disebabkan karena pekerjaannya malam hari jadi pekerjaannya nggak baik Pak. Makanya kalau bapak-bapak sekalian kalau misalnya mencari pekerjaan hindari bekerja pada malam hari gitu saja apapun aktivitasnya. Ya kalau misalnya Pak, kalau saya satpam ya Pak gimana? Ya satpamnya yang siang hari saja gitu. Ya kalau yang malam hari ya silahkan yang lain-lain begitu saja. Karena memang tadi hampir rata-rata setiap yang bekerja malam hari semuanya buruk Pak. Tadi maaf pelacur, pencuri, maling, ya apalagi yang perampok, penyamun. Termasuk kemarin qadarullah dari Yayasan YUW itu kehilangan mobil. Itu ya dicurinya pada jam 3 malam Pak, malam hari. Ya intinya semua pekerjaan yang dilakukan pada malam hari itu rata-rata buruk Pak. Makanya anjurannya kalau misalnya jenengan bekerja malam hari di stop saja Pak, cari yang siang hari. Karena memang Allah perintahkan kita bekerja pada siang hari gitu nggih. Nah, termasuk diantaranya yang ketiga, setiap hewan yang keluar malam hari itu semuanya adalah keburukan. Iya. Iya. Semua hewan yang keluar pada malam hari adalah keburukan. Karena rata-rata fitrahnya namanya hewan, hampir rata-rata itu mereka mencari makanan itu adalah pada siang hari. Bahkan diantaranya dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang satu hewan di mana memiliki satu bentuk qanaah, satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah burung, ya kan begitu. Di mana burung itu mencari makanan pada pagi hari, kemudian akhirnya malam hari dalam kondisi sudah kenyang. Satu bentuk ketawakalan namanya burung. Dan burung tidak pernah menyimpan namanya makanan. Tidak ada Pak namanya burung itu. Apa jenengan pernah mendapati namanya ayam itu ini buat persediaan besok hari Pak? Ya kecuali kadang-kadang kita manusia itu maaf sering maaf bahasanya geragas itu apa Pak? Namanya itu karena kemaruk Pak ya. Jadi diantara namanya manusia disebabkan karena kemaruk itu kadang-kadang akhirnya tidak bagai yang lain gitu ya. Tidak memberikan satu kesempatan untuk orang lain itu juga menerima rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka sepatutnya kita mencoba belajar dari sebetulnya hewan sudah Allah ciptakan untuk bagaimana kemudian kita belajar. Namanya hewan secara fitrah itu ketika mereka bekerja untuk mencari maisah, mencari rezeki itu dari pagi sampai sore, sudah itu cukup ya. Tidak kemudian pikirannya kita kadang-kadang sebagai manusia tadi karena kemaruk tadi Pak, akhirnya bekerjanya time is money, semua waktunya digunakan untuk mencari uang. Pagi bekerja, siang bekerja, sore bekerja, malam pun juga masih digunakan untuk bekerja. Iki uang popiye gitu ya. Jadi padahal sebetulnya dia bisa bekerja Pak, ya Masya Allah. Namanya rizki itu bukan ukurannya, bukan jumlah waktu. Kadang ada orang yang bekerja setengah jam itu buat bisa penghasilannya 1 tahun mungkin ya. Kalau dia menemukan emas 1 gelondong gitu bisa langsung seumur hidupnya Pak. Tapi juga ada ya yang bekerjanya 24 jam tapi hasilnya itu ya itu aja. Kadang untuk menghidupi dirinya sendiri juga masih belum cukup ya. Karena memang itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita meyakini, kemudian kita qanaah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki pada esok hari kalau Allah berkenan untuk kemudian kita masih diberi jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali diantaranya adalah tadi yang ketiga adalah hewan yang keluar malam hari semuanya adalah keburukan. Namanya apa Pak? Kelelawar. Kemudian apa lagi Pak? Kelelawar, kemudian ada tikus ya, tikus itu juga keluarnya malam hari Pak ya. Kalau siang hari jarang-jarang Pak, biasanya malam hari. Kemudian rata-rata ular pun juga sebetulnya keluarnya rata-rata malam hari, karena tikus keluarnya malam hari, ular bekerjanya malam hari ya, kecuali kalau ularnya mencarinya makanannya berbeda, tidak sebagaimana tikus. Wah, karena tikus sudah habis dibunuh sama manusia, akhirnya dia mencarinya yang lain kan begitu. Tapi rata-rata tadi Pak, karena tikus keluar malam hari, maka kemudian ular pun juga yang memangsa pun juga akan keluar malam hari. Ya, termasuk burung hantu ya, mungkin begitu. Termasuk di antara kalajengking ya. Kemudian di antara serigala dan lain sebagainya ya. Ini di antaranya adalah beberapa hewan-hewan yang memang keluarnya malam hari, dan ini semuanya adalah hewan-hewan yang buruk. Dan sekali lagi bahwa warnanya rata-rata adalah berwarna hitam ya kan. Tikus warnanya hitam ya. Beda kalau tikusnya tikus warna putih Pak. Hamster mungkin kan begitu. Itu bukan tikus Pak ya. Ada yang mengatakan hamster ini ya tikus-tikus, tapi ini berketurunan dari kelinci ya, atau yang lain sebagainya, mirmut dan lain sebagainya. Tapi gennya bukan gen tikus murni. Kalau gen tikus murni mungkin warnanya adalah hitam gitu. Kemudian ada yang ular hitam, kemudian anjing hitam. Dan termasuk nanti adalah di antara jenis jin yang paling lemah adalah anjing. Di antara jenis jin yang paling lemah adalah anjing. Maka termasuk adalah perintah yang ada pada Rasulullah SAW kepada kita adalah perintah bahwa ketika kita dalam sholat ataupun di luar sholat untuk membunuh anjing yang berwarna hitam. Anjing gelap, anjing gelapnya gelap glossy Pak ya. Glossy itu apa Pak? Gelap-gelap yang iteng-teng-teng gitu ya. Itu diantaranya ada perintah untuk kemudian kita membunuh. Dan diantara jenis jin itu yang paling lemah adalah bangsa jin tadi. Diantara anjing tadi. Ya, termasuk adalah kalajengking. Ya, kalau jengking itu juga keluarnya malam hari, termasuk warnanya gelap hitam. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai penggambaran bahwa memang malam hari kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya bagi kita mengikuti anjuran tadi, Pak. Ya, anjuran tadi. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka sepatutnya kembali bahwa kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita dengan wajah yang rupawan, ganteng ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Bani Adam. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan dari kajian kita. Ada beberapa pertanyaan yang dimunculkan dari penulis Syekh Abdus Salam Bali. Jika bangsa jin itu diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir diciptakan dari api disiksa dengan api? Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jannu khalaqnahum min qablu min naris samum,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin ini dari samum. Termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mim marijim min nar wa khuliqatil adam mimma wusifa lahum. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jan mim marijim min nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari marij min nar, dari percikannya api neraka. Ada yang mengatakan asap hitamnya api neraka. Wa khuliqatil adam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam mimma wusifa lahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka dari saripati tanah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kemudian ada orang yang bertanya, apakah jin itu ketika dia diciptakan dari api sampai kemudian akhirnya ketika dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke api neraka, kemudian dia akan merasa nyaman, tenang, tidak ada masalah apapun begitu, ya. Ini pertanyaan dimunculkan seperti itu, ya. Maka jawabannya diantaranya adalah sebagai gambaran bahwa apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua ciptaan-ciptaan yang ada tidak sebagaimana waktu awal diciptakan. Sehingga ketika malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, maka sifat yang kemudian hasil ciptaannya tentunya juga tidak sebagaimana bentuknya cahaya. Sebagaimana juga diantaranya adalah bangsa jin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan awalnya itu adalah dari api, maka hasil wujud sifat yang ada pada hasil ciptaannya adalah tidak sebagaimana api itu sendiri. Jadi bentuknya tidak sebagaimana api, begitu. Termasuk diantaranya adalah kita manusia. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya dari saripati tanah, maka kemudian wujud hasilnya juga bukan kemudian seperti bentuknya tanah. Ya, bahkan kemudian wajahnya juga berbeda-beda, Pak, ya. Dan ini menjadi penggambaran bagi kita, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kemudian kita ada yang sakit, Pak, ya, ada yang merasakan sakit di namanya tubuh, Pak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ada tiga kesehatan. Ini sebagai gambaran tambahan saja, Pak. Ya. Jadi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sifa'u fi thalas. Kesehatan tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama adalah namanya surbatul asal, ya. Yang pertama adalah meminum madu, ya. Jadi di sini harus ada namanya sistem input yang masuk. Maka disebabkan kita ini berasal dari saripati tanah tadi, Pak, maka sebetulnya fungsi bagaimana cara memperbaiki organ-organ yang rusak di tubuh kita ini sebetulnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam. Dengan ada namanya madu, dengan ada berbagai macam herbal, ya Masya Allah, Pak. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki dari setiap organ yang memang rusak, Pak. Nah, maka kalau kemudian nanti kita diminumi hanya zat-zat kimia, malah kadang-kadang merusak, Pak, ya kan? Begitu. Maka anjurannya mari kemudian kita kembali kepada Tibun Nabawi. Ketika kita ada sesuatu organ-organ kita yang bermasalah, kita kembali saja kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama bisa meminum madu, kemudian di antara yang berikutnya bisa di antaranya adalah minum habatus sauda. Masya Allah, habatus sauda itu adalah syifa likul lidah, bisa menawarkan dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Belum lagi diantaranya adalah ada zaitun, ada namanya pohon yang penuh dengan barokah dan lain sebagainya. Maka kita menganjurkan adalah mari kemudian kita banyak mengkonsumsi di antara herbal, di antara makanan-makanan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dari organ yang rusak. Namanya sistem input, memasukkan sesuatu yang baik ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya di antaranya adalah namanya Surtatul mihjam. Ada namanya yang kedua adalah berbekam. Karena memang berbekam ini luar biasa, Pak. Ya Masya Allah. Bahkan anjuran di antara para malaikat, ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke Sidratul Muntaha, maka kemudian senantiasa para malaikat itu untuk berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Ya. Ini ada yang belum pernah berbekam, Pak.
Wah, ini meninggalkan ada satu sunnah Rasulullah untuk kesehatan kita. Maka kadang-kadang ini kita anjurkan Pak, mungkin misalnya Pondok An-Nur ya sekali 2 kali lah ya, ada agenda 1 bulan, 2 bulan atau 5 bulan sekali, kadang-kadang kita buka masal misalnya seperti itu. Tidak apa-apa Pak ya. Karena memang itu adalah sistem kerja tubuh kita, ini perlu ada sesuatu yang dikeluarkan dari darah kotor kita. Ya. Ya. Belum lagi diantaranya walaupun bisa juga lewat keringat, bisa jadi lewat kotoran gitu. Tapi memang betul-betul ada yang memang perlu dikeluarkan dari darah kita Pak. Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga ada namanya kai gitu ya. Memang ada yang dianjurkan Rasulullah SAW dan ini memang dimakruhkan. Ya, sifatnya makruh adalah dengan namanya sistem pengobatan namanya kai. Ya, ini diantara kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita ambil ibroh dari sistem kesehatan ala Tibun Nabawi begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Maka di antara di sini tadi Pak berkaitan dengan bahwa bangsa jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, akan tapi secara sifat yang muncul hasilnya adalah bukan sebagaimana bentuknya api, ya. Di sini ada beberapa riwayat yang ya kalau sekiranya kita bacakan sekilas ya saya bacakan saja Pak, kalau saya menjelaskan mungkin tidak totalitas, saya bacakan saja biar lebih mengena. Di antaranya adalah ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan isnad sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya. Sampai kemudian saya merasakan rasa dingin lidah pada tangannya. Jadi kalau dulu pernah kita menceritakan kisah bagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini terkait ketika Rasulullah sedang sholat, maka kemudian datanglah setan mengganggu sholat beliau. Maka kemudian kalau disampaikan di sini sampai kemudian Rasulullah membanting. Jadi memang di sini tidak apa-apa, misalnya ada orang ganggu membanting. Ya, sebagaimana kalau sekiranya ketika kita sholat, ya anjurannya adalah di depan kita ada namanya hijab, ada namanya sater, penghalang, ya kan ya. Jadi anjuran ketika kita sholat, untuk anjurannya kita mendekati namanya sutroh, ya, namanya sutroh, penghalang, pembatas. Maka kemudian ketika tiba-tiba ada orang yang nyelonong, ya, ketika kita hendak sholat, maka anjurannya adalah menghalaunya, ya, menghalaunya, untuk kemudian akhirnya dia tidak jadi melewati itu, ya, sampai kemudian akhirnya kalau dalam bahasa itu ada bahasa faktul gitu ya. Jadi hadisnya itu nanti bisa dicek sendiri, bahasanya adalah faktulu, maka hendaklah kalian bunuh dia gitu ya. Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya yang lewat ini adalah setan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kemudian dia lewat, ya anjurannya minimal adalah bukan pembunuhannya Pak, jangan langsung dibunuh, minimal adalah dengan menghalanginya terlebih dahulu agar dia kemudian tidak melewati yang dimana kita sedang sholat. Tapi jangan sampai misalnya tadi ya, kalau misalnya ada orang lain, ya anjurannya orang lain yang misalnya ada sholat sunnah, ya mungkin orang lain terlebih dahulu, mas maaf ada orang sholat. Tapi kalau sekiranya memang tidak ada orang lain, ya memang kita yang menghalaunya terlebih dahulu tadi. Dan ini sekali lagi tidak membatalkan sholat, ya. Maka kemudian dirasakan Rasulullah pada poin ketika beliau sholat, kemudian membanting, kemudian mencekik. Padahal kondisi beliau sedang sholat. Ya wallahu alam apakah beliau membatalkan sholatnya pada waktu itu, tapi yang jelas di sini beliau mencekik sampai kemudian hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya. Sampai kemudian saya merasakan rasa dingin pada lidahnya. Sampai lidahnya itu njulur, Pak. Nah, gitu nggih. Walaupun mungkin ada yang mengatakan itu adalah air liurnya dari setan, ya. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa sekarang ini sungguh jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian tentulah Rasulullah SAW akan tidak merasakan dingin pada tangannya. Sampai kemudian kalau tidak salah ada pembacaannya, saya pernah mendengarkan dalam satu hadis juga yang lain juga yang menyebutkan tentang ketika
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencekik itu, kemudian Rasul membatalkan sholatnya sampai kemudian dia mengatakan kepada setan ini, sungguh kalau tidak disebabkan doanya Nabi Sulaiman, ya, karena memang doanya Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi satu kekayaan, diberi satu diberi satu bentuk kemuliaan, ya, kekayaan yang tidak diberikan oleh orang setelah dari Nabi Sulaiman. Maka kemudian, atau kekuasaan, ya, kekuasaan yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman itu sendiri. Karena sekali lagi bahwa Nabi Sulaiman menguasai dari berbagai macam bangsa, termasuk diantaranya kalau nanti kita menceritakan ada namanya Ifrit, ya, nanti kita akan menyebutkan ada nama-nama jin, diantaranya adalah Ifrit, ya. Sampai kemudian kalau tidak disebabkan doanya Nabi Sulaiman, maka sungguh saya akan cincang kamu di depan masjid. Ini menunjukkan sekali lagi juga bahwa namanya jin itu kalau sekiranya dia sudah menampakkan wujudnya di alam manusia, maka dia bisa dilihat. Sampai kemudian kalau ada namanya jin kok kemudian nanti kita melihat dan itu berhasil kita cincang, Pak. Maksudnya diikat, maka itu nanti bisa dilihat oleh masyarakat, Pak. Makanya besok kalau sekiranya nanti lihat genderuwo, tinggal ditangkap, ikat saja, Pak. Ya semoga nanti bisa kita akan lihat, ya gitu nggih. Ya semoga saja nanti kita bersama, begitu tak bentuk jinnya, gitu nggih. Karena sampai hari ini pun alhamdulillah saya belum pernah ditemui oleh bangsa seperti itu nggih. Di antaranya juga ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aduwallahi iblisa ja'a bisihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi." Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkan ke wajahmu. Jadi hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan Isra, melakukan satu perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Dalam satu perjalanan ini ada iblis itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pelita, membawa obor. Ya, jadi yang membawa obor sambil lari itu adalah iblis, Pak. Ya kan? Maksudnya yang di sini ya, bukan obor yang ini ya, Pak ya. Jadi obor ini membawa obor. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa kalau sekiranya iblis itu masih memiliki rupa sebagaimana api, maka tidak perlu kemudian membawa obor. Ngapain kalau wajahnya bentuknya adalah api kemudian bawa obor? Kalau sekiranya dia cukup hanya meniupkan, begitu aja sudah jadi api. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa iblis sendiri sudah bentuknya tidak sebagaimana api, ya, sebagaimana wujud aslinya. Ya. Ya, termasuk diantaranya di sini ada hadis juga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak salah hadis ini disampaikan pada waktu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ada satu perjalanan menuju ke satu tempat. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah membawa istrinya. Dan pada waktu itu istrinya memakai pakaian-pakaian yang berwarna gelap. Sekali lagi, sesuatu yang berwarna gelap tidak secara mutlak bentuknya adalah keburukan. Bahkan terkadang bentuknya yang warnanya hitam itu adalah bentuknya kemuliaan. Ya, kadang-kadang sesuatu yang bentuknya hitam itu kadang-kadang bentuknya adalah kemuliaan. Ya, kadang-kadang kayak maaf pecinya kita mungkin kadang-kadang kan ada yang berwarna hitam. Kalau putih itu rasanya gimana gitu, Pak? Nggih. Termasuk rambut kita itu rasanya pengennya hitam, Pak. Kalau sudah putih gimana, Pak? Sudah kadang-kadang minder gitu ya. Kayaknya wis tua gitu nih. Padahal ya mungkin masih muda gitu nih. Nah, kadang-kadang tidak mutlak tadi bahwa sesuatu yang bentuknya hitam itu adalah keburukan. Nah, terkadang pada satu poin tertentu kadang hitam adalah bentuknya adalah sebagai sebuah kemuliaan. Nah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, kalau tidak salah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, kalau tidak salah Hafsah ya, Hafsah binti Umar, dalam satu perjalanan. Nah, kemudian ketika itu lewatlah ada seorang sahabat yang ketika berpapasan dengan baginda Rasulullah bersama istrinya itu berjalan dengan sangat cepat. Ya, ngincri gitu, nggak seperti biasanya. Ini bertemunya Rasulullah, ya kan begitu. Masa bertemu Rasulullah kok tiba-tiba langsung berjalannya cepat? Ini tidak ngajeni, ya, tidak menunjukkan satu kemuliaan kepada Rasulullah. Sampai kemudian terlihat kikuk gitu ya, kaget atau perasaan takut dari seorang sahabat ini. Sampai kemudian akhirnya dipanggillah seorang sahabat ini. Hei sahabatku, mengapa Anda seperti terburu-buru ketakutan? Anda melihat saya ada apa? Nah, kemudian Rasul membatin, kamu mesti takut, ya kan? Mungkin
Dikiranya yang di samping saya ini adalah setan gitu ya. Warna wajah tertutup dengan pakaian yang berwarna hitam tadi. Maka kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna syaitana yajri, kalau dalam bahasa di sini ya, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, atau kalau dalam bahasa yang lain inna syaitana yajri mibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, sungguh dia masuk dalam aliran darah. Ya. Ini sebagai gambaran saja, kalau sekiranya ada jin yang kemudian masuk ke dalam tubuh, itu perasaannya mesti kepanasan, Pak. Ya kan? Panas begitu ya. Walaupun yang terjadi terkadang memang bukan rasa panas, tapi sesuatu yang sakit atau sesuatu yang ngilu. Sebagaimana kalau sekiranya ada orang yang punya gangguan jin itu, yang paling pertama dia rasakan adalah pusing. Jadi nanti kalau kita masuk mendeteksi di antara orang kena gangguan jin, rata-rata yang paling dia rasakan adalah sering pusing. Ada Pak yang sering pusing, Pak? Ya, sering pusing, kemudian tengkuk ini perasaan berat begitu. Kemudian tiba-tiba dada ini sesuatu ada yang sakit, ada yang kalau nafas itu kurang nyaman, ada sesuatu yang senit gitu ya di dada itu, di bagian jantung gitu ya. Kayak sakitnya di sini sampai tembus di bagian belikat ya. Belum lagi di antaranya sakit bagian perut dan lain sebagainya. Ya. Ini di antaranya bahwa kalau sekiranya tadi ya bangsa jin itu bentuknya masih bentuknya api, akan tapi tentunya kita akan merasa kepanasan. Ternyata itu juga tidak. Bahkan yang terjadi kadang-kadang kita kedinginan. Ada Pak pernah merasakan Pak? Kalau sekiranya jenengan malam hari kemudian waktu ronda, tiba-tiba waktu di tengah kegelapan itu melewati makam kuburan misalnya, tiba-tiba kok rasanya itu slewer gitu ya, kemudian bulu kuduknya merinding gitu, brut gitu. Itu kira-kira yang dirasakan panas atau dingin, Pak? Dingin malahan kan begitu ya kan? Malah terjadinya dingin ya. Karena mengapa yang paling dirasakan itu adalah ini Pak? Tengkuk, Pak. Yang dirasakan seringnya tengkuk sini atau tangan, Pak? Kadang-kadang. Kalau seperti itu kejadiannya, Pak. Iya. Maka kalau kejadian seperti itu rata-rata yang paling terasa adalah bagian tengkuk. Nah ini memang sebetulnya adalah penggambarannya memang setan ini, bahkan termasuk kita tidur Pak. Dulu pernah kita sampaikan beberapa kali, berkaitan ada ketika kita tidur itu, setan itu mengikat kita itu dengan 3 ikatan. Dan ikatannya adalah terletak di tengkuk Pak. 3 ikatan itu. Maka anjurannya ketika bangun tidur, kalau menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur itu adalah sebagaimana harimau menerkam mangsanya. Tidak sebagaimana kadang-kadang kita ini ketika bangun tidur itu masih kelolet, masih jam piro gitu ya kadang-kadang. Ya ini kadang-kadang kita ya. Kalau kita mencoba mengingat-ingat, wah Masya Allah Rasulullah itu kalau bangun tidur seperti harimau menerkam mangsanya. Wes gitu langsung kita bangun tidur itu langsung wut gitu Pak, meloncat itu. Ya, kan begitu Masya Allah. Sehingga yang kemudian kita lakukan setelah bangun tidur adalah kemudian kita berdoa, kemudian nanti dilanjutkan adalah berwudu, sampai kemudian kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, baik itu minimal itu atau yang lain kan begitu. Minimal adalah melakukan 2 rakaat ya sebelum subuh ya, sehingga kemudian akan terlepaslah kita dari semua ikatan-ikatan yang ada. Kalau tidak kejadiannya adalah bangun tidur kita langsung melakukan sesuatu selain daripada itu ya, kewaspadaannya adalah kita dibuat malas oleh setan. Kita rasanya berat untuk melakukan ada satu bentuk ketaatan kepada Allah, rasanya berat, dan kita dimudahkan dalam melakukan satu bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah. Atau diantaranya adalah kita hanya sebatas semangat kalau urusannya masalah duit ya kan begitu. Kalau duit itu rasanya semangat paling terdepan dalam setiap urusan masalah uang. Tapi kalau masalah kajian, masalah baca Quran rasanya wis abot banget begitu ya. Dan perlu diwaspadai Pak ya, diantaranya adalah kalau sebagaimana kita bulan Ramadan itu datang ya kan, itu menggambarkan apakah kita kena gangguan jin atau bahkan setan itu sudah bersarang di hati kita ya. Diantaranya adalah ketika datang bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatish syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufitatish syayatin, dan sungguh setan-setan ini akan dibelenggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada seorang bertanya kepada seorang sahabat, apakah setan itu tidur?
untuk mengganggu manusia. Ada yang pernah Pak? Ya pasti sudah tahu ya semuanya karena sudah ada bocoran kemarin. Tapi pertanyaan perlu kita ulang lagi, Pak. Apakah setan itu tidur kalau dalam mengganggu manusia? Maka seorang sahabat ini mengatakan bahwa sungguh kalau setan itu bisa tidur, saya bisa istirahat. Ya. Ini menunjukkan bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detiknya di antara kita senantiasa mendapatkan gangguan dari setan. Masalahnya begitu. Ada waktu kemudian kita bisa istirahat dari setan adalah ketika datang bulan Ramadan. Hasilnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sekiranya adalah antara bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan itu sama saja, berarti sebetulnya setan itu sudah ada pada diri kita. Sehingga kalau kemudian kita, Ustaz, mbok saya tolong diruqyah. Loh kenapa? Saya itu kalau membaca Al-Quran itu rasanya mumet, Ustaz. Ada, Pak? Ya itu mungkin bisa jadi disebabkan karena bukan setan yang ganggu kita, bukan jinnya, tapi kita sudah menjadi setan. Ya. Jadi memang itu sama saja, Masya Allah. Ya. Maka ya Masya Allah ya tadi. Kalau datang bulan Ramadan, ya memang ada juga ya antara selain bulan Ramadan nggak pernah baca Al-Quran, masuk bulan Ramadan pun juga Al-Quran pun juga masih tidak pernah disentuh sama sekali, ya kan? Mungkin ada yang seperti itu. Ya mari kemudian nanti bulan Ramadan ini kita betul-betul persiapkan sehingga memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kemuliaan ya dengan datangnya bulan Ramadan ini. Sudah jam berapa ini, Mas? Sudah habis? Oke. Sekilas saja Pak, ini yang terakhir. Ya, ini kemungkinan sudah cukup berkaitan dengan apakah bangsa jin itu diciptakan dari api dan bagaimana kondisi jin kafir itu kalau sekiranya mereka disiksa. Maka tentunya pengibaratannya adalah sebagaimana terakhir, bahwa pengibaratannya adalah sebagaimana kita terbuat dari saripati tanah ya. Kalau sekiranya tanah itu dilemparkan kepada kita ya mungkin akan terasa sakit, tapi akan lebih sakit lagi, bahkan kita bisa mati kalau tanahnya dicampur dengan berbagai macam campuran. Ada pasir, ada tambah semen, ada tambah air. Wah, ketika dibandemkan kepada kita tak jauh lebih bisa mematikan, kan begitu. Ya, apalagi di antara di sini hanya sebatas setan jin gitu ya. Ini api kan begitu. Nah, ini tentunya kalau sekiranya pun dia juga bisa dibakar. Pun namanya jin juga bisa kepanasan, ya kan? Kalau kita membacakan Al-Quran kepada setan itu kadang-kadang kepanasan, Pak. Panas begitu ya. Itu baru panasnya dunia, belum lagi diantaranya adalah panasnya api neraka, begitu nggih. Baik, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas kita tambahkan ada macam-macam jin, nggih. Ini saya bacakan sekilas saja, Pak. Saya tidak terlalu banyak membahas lebih detail lagi. Kalau di sini hanya jenis-jenisnya saya mulai terlebih dahulu dari beberapa bentuk di antara bangsa jin atau sebutan bangsa jin. Ada beberapa macam penyebutan jin dalam bahasa Arab. Di antara yang pertama adalah untuk bangsa jin yang murni itu disebut namanya jinni. Ya, ini disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau Al-Jin wa Syaitan. Di antara jin yang murni adalah namanya jinni. Jadi jin itu betul, Pak, ya. Ya itu memang ada jin, tapi bukan jin itu bukan hanya perempuan, Pak. Jin juga ada yang laki-laki. Ya. Jadi jin jangan hanya dibayangkan jin itu yang bentuknya utuh-utuh kayak gitu, Pak. Itu jangan dibayangkan seperti itu, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya, dan pakaiannya menurut sesuai dengan kadar manusia. Jadi memang namanya jin tadi, Pak, mengikuti pola adat kebiasaan manusia. Ya, hampir sama, Pak. Tadi ada Ahlus Sunnah, ada yang Murji, ada yang Mu'tazilah, juga berpakaian, berpenampilannya juga sebagaimana manusia, walaupun mungkin ya tidak perlu menjahit atau yang lain sebagainya, Pak. Tapi tentunya hampir-hampir sama, ya. Kehidupannya juga hampir sama. Untuk yang tinggal bersama manusia namanya Amir. Ya, ini ada. Jadi di sini ada jin yang bersama manusia, ada jin yang tidak bersama manusia. Ada jin yang bernama manusia yang tinggal, bukan korin, Pak. Bedakan antara korin dengan namanya amir di sini. Amir di sini adalah mereka bangsa jin yang memang kehidupannya berada di sekitar manusia dan mereka senantiasa membersamai manusia dalam keseharian mereka. Bahkan nanti kalau kita berbicara masalah namanya jin itu ketika mereka
makan, ketika mereka bertempat tinggal. Mereka itu makan dan bertempat tinggalnya di rumah-rumah kaum muslimin. Kalau jinnya adalah muslim. Jadi jin muslim itu tinggal, ada yang saya pernah baca itu tinggal di atap-atap rumah kaum muslimin, sehingga ketika jamnya waktu makan dan ketika itu anjurannya kita ini makan dengan tajamuk, makannya anjurannya adalah bersama-sama. Jadi kalau jenengan makan ini Pak, jangan makan sendiri Pak. Kalau di rumah itu makannya harus bersama-sama, anjurannya Pak. Makan bersama, bukan satu piring berbanyak orang, tidak harus seperti itu, tapi minimal ada jam makan untuk kita makan bersama. Seringnya makan sendiri-sendiri atau bersama-sama Pak? Sendiri-sendiri ya. Ini nanti dibuat romantis Pak, okay? Di rumah, Bu, yuk kita makan bersama. Nah, begitu okay? Anak-anak dikumpulkan ya, sebelum kemudian Pak, sebelum makan, nah, kemudian mungkin ada tausiah sekilas, Mas, anak-anakku sekalian, istriku yang salihah, misalnya begitu, kemudian dikasih nasihat yang banyak sedikit, ya. Kemudian nanti kita baru makan, yuk kita makan dengan berdoa terlebih dahulu. Tidak apa-apa Pak, untuk melatih keharmonisan, ya kan, daripada makannya sendiri-sendiri Pak, kan, kayak gimana kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika makan itu bersama-sama, maka kemudian jin-jin yang muslim, jin-jin yang saleh itu kemudian dia ikut makan bersama bersama manusia yang tinggal di sekitar situ, dan dia makan dari barokahnya orang mukmin itu sendiri. Beda dengan jin yang kafir ya. Jin yang kafir adalah ketika jinnya ini mereka makan dengan makanan-makanan yang dengan tangan kirinya, ya kan. Kul biyaminik wasyrab biyaminik fa inna syaitana ya'kula bisimali wa yasraba bisimali. Sehingga yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah ya setan ya. Setan tadi Pak. Setan. Ya, sehingga di sini yang tinggal bersama manusia adalah namanya amir ya. Walaupun ada yang tadi jin-jin yang tidak tinggal bersama manusia, tinggal di lautan, tinggal di pegunungan. Ya, walaupun anjurannya tidak perlu minta izin kepada penunggu yang ada di gunung tersebut. Ya, kadang-kadang ada orang naik gunung gitu, kemudian akhirnya diminta untuk kemudian kita berlindung kepada kepada jin-jin si penunggu untuk kemudian tidak mengganggu perjalanannya. Nauzubillah. Tetap kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal adalah dengan doa bismillah. Syukur-syukur dengan doa-doa yang lain, misalnya adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian yang ketiga, jin yang mengganggu anak kecil namanya arwah ya. Jin yang mengganggu anak kecil namanya arwah. Ya, kalau dulu mungkin kita ada namanya WW, ya kan Pak ya. Jadi kalau kadang-kadang ada anak kecil, misalnya malam hari, aja dolan ado-ado engko digondol WW misalnya seperti itu. Nah, ini tidak ada WW Pak. Jadi bisa jadi diantaranya adalah arwah ini bukan hanya perempuan, ya. Ada mungkin WW-nya juga laki-laki. Tapi kan kita belum pernah membayangkan WW laki-laki Pak. Ya, WW biasanya perempuan kan begitu nih. Ya, namanya arwah. Yang paling terkenal di kalangan kita kaum muslimin namanya arwah. Jadi arwah di sini maksudnya bukan ruh. Jadi arwah di sini adalah nama yang ditunjukkan kepada bangsa jin yang mengganggu anak-anak kecil, bukan ruh gentayangan. Jadi kita harus memahami sekali lagi bahwa tidak ada namanya ruh yang gentayangan. Ya, kita perlu juga menyampaikan Pak kepada masyarakat. Jadi kalau sekiranya ada simbah-simbah yang kemudian hadir di sekitar kita, atau kadang-kadang kalau hari-hari tertentu misalnya pada bulan Ramadan atau masuk Idul Fitri, kadang-kadang kita dari dulu mungkin dikatakan bahwa pada malam Idul Fitri itu orang tua kita akan hadir di rumah kita makan kupat, makan namanya itu katanya itu ya. Nah, ini jangan sampai memberikan ada satu pengibaratan kepada keluarga kita dengan pengabaran seperti itu. Terus diantara di sini adalah ada namanya jin, memang bangsa jin yang mengganggu anak-anak kecil. Maka anjurannya kita senantiasa memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Baik itu diantaranya adalah terutama sebelum tidur. Sebelum tidur didoakan, ketika kita sudah membaca, kemudian kita membasuhkan doa yang kita tiupkan itu kepada anak-anak kita. Syukur-syukur ditambahi dengan doa wa'aidukum bikalimatillahi tamatim min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Sudah hafal belum Pak? Ya belum lagi ya kan. Kalau sudah hafal alhamdulillah bisa dipraktekkan. Kalau belum hafal nanti buka Google gitu. Buka Google doa perlindungan kepada anak misalnya begitu gitu. Atau nanti doa-doa yang al-maksurat mungkin ada, atau mungkin adalah Hisnul Muslim dan lain sebagainya, nanti bisa dicari gitu gitu.
Ya syukur-syukur minimal hafal lah Pak nggih. Ya sudah cukup, ya insya Allah sudah cukup banyak untuk kita punya anak-anak gitu nggih. Ya, perlu kemudian kita menjaga anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, yang jahat dan sering mengganggu adalah setan. Ini insya Allah sudah bisa dipahami. Yang jahat dan mengganggu adalah namanya setan. Yang lebih jahat daripada itu namanya marid. Yang lebih jahat namanya setan, namanya marid. Kemudian yang paling jahat dan yang paling garang, yang paling galak ini dikatakan namanya ifrit. Jadi ifrit ini ya bentuk pluralnya namanya afarid. Jadi ifrit inilah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara jin yang paling beringas, yang berhasil, yang kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau dalam dikisahkan Nabi Sulaiman, ketika itu ada singgasananya Ratu Bilqis. Sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan bahwa istananya Ratu Bilqis bukan yang dimaksud adalah Ratu Boko. Ya, jadi kalau kemudian di Jogja ini ada seorang dosen mengatakan bahwa kerajaannya Raja Sulaiman adalah Borobudur, ya, kemudian singgasananya Ratu Bilqis adalah Boko, misalnya begitu, itu adalah kerajaannya. Di Sulaiman berasal dari kata Sulaiman, misalnya begitu ya. Ya Sulaiman kan memang tulisannya Sulaiman Pak, Sulaiman ya tulisannya kalau dalam bahasa Arabnya Sulaiman. Cocok-cocokan seperti itu Pak. Tapi sekali lagi bahwa di antaranya Ratu Bilqis singgasananya tidak seperti itu. Ya. Singgasananya itu terbuat dari emas dan permata. Kalau di Boko terbuat emas permata atau batu Pak? Batu ya kan gitu. Itu batunya batu tulen, bukan batu yang bukan emas atau intan permata yang kemudian disebabkan karena kurunnya waktu zaman bertahun-tahun tiba-tiba berubah jadi batu, bukan. Nggak ada sejarahnya namanya intan permata berubah jadi batu. Ya. Sekali lagi bahwa diantaranya adalah yang memindahkan yang memindahkan singgasananya itu yang diperintahkan ya. Walaupun yang memindahkan adalah manusia ya. Yang memindahkan dengan sekejapan mata itu adalah manusia. Jadi pada waktu ditawarkan kepada pengikutnya, siapakah di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu, maka kemudian Ifrit mengatakan, saya sungguh akan bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu dari satu tempat menuju ke tempat Anda ini dalam satu perjalanan yang ketika sebelum Anda berdiri dan sampai kemudian sebelum Anda duduk, singgasananya sudah bisa hadir pada satu tempat ini. Maka kemudian mau tertuju kepada jin Ifrit itu, akan tapi ternyata saya ya Sulaiman, sungguh saya bisa mendatangkan singgasananya lebih cepat daripada itu adalah dari Anda dalam satu kejapan mata, begitu saja ya. Jadi sebelum Anda berkedip itu sungguh singgasananya sudah bisa akan hadir pada tempat ini. Maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, dan tentunya singgasananya berhasil bisa didatangkan hanya dalam satu kejapan mata saja. Ting gitu nggih. Baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini. Kemudian yang terakhir saya tambahi untuk macam-macam jin. Ya, saya kasih ini saja. Dari Salabah Al-Khosyani, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jinnu thalathatu asnafin, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa aqaribun, wa sinfun yahulluna wa yad'anun. Jin ini ada 3 macam. Ini kita bisa akan melihat bahwa sebetulnya jenis jin itu hanya dari 3 jenis ini saja. Ketika ada penampakan dengan penampakan yang selain daripada ini, berarti itu sebagaimana ilusi ya. Yang pertama adalah jin yang mempunyai sayap. Yang pertama jin yang punya sayap. Yang kedua adalah jin yang punya sayap, mereka biasa terbang di udara. Ada jin yang bisa punya sayap dan mereka yang kemudian bisa terbang. Yang kedua adalah jin yang berupa ular dan kalajengking. Ada yang jenisnya ular dan kalajengking. Kemudian yang ketiga adalah jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta yang berpetualang. Baik, Masyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara ada macam-macam jenis jin yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jenis sinfun di sini adalah bukan maksudnya untuk membatasi.
Ya, walaupun mungkin nanti kita akan temukan di antara bentuk-bentuk jenis jin yang lain yang tentunya tidak sebagaimana dibataskan Rasulullah SAW kepada 3 jenis macam ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja karena mungkin waktu yang sudah habis. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebetulnya ada satu pembahasan tema yang masih cukup menarik di antara bentuk macam jin, tapi mungkin kapan-kapan lagi kita mencoba ulas saja, tidak apa-apa, sekilas mungkin kapan-kapan. Termasuk di antaranya adalah anak iblis. Ya, jadi kalau disebutkan ada banyak sekali, ada anak-anak iblis yang memang ditempatkan oleh iblis ini pada tempat-tempat tersebut begitu. Dan ini disebutkan dalam buku Arisalah, bukan majalah Arisalah, majalah Arisalah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Umar Abdillah. Walaupun kemudian ketika saya cek secara langsung, hadis-hadisnya banyak yang dhaif, hadis-hadisnya banyak yang saya cecer sendiri tidak bersanad dari satu rujukan yang baik dan bagus, ya. Sehingga sebetulnya yang dari semua jenis anak jin itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara langsung itu hanya satu saja, yaitu ada jenis anak jin yang kemudian dia mengganggu dalam sholat. Namanya apa itu? Zabur, ya, Zalnyabur atau apa itu? Saya lupa nanti. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan coba bahas lah, insyaallah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kita ucapkan kepada Ustaz Majid yang telah menyampaikan materi malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat apa yang beliau sampaikan. Bila ada pertanyaan, kita persilahkan. Atau mungkin ada yang pernah lihat jin, ya, bisa konsultasikan ke beliau. Moga Pak Sudek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertarungan antara jin yang berbaju putih dan berbaju hitam. Akhir pertarungan jin itu yang mati. Dan dalam cerita sejarah Nabi Adam itu iblis itu bangsa jin yang disebut iblis itu minta pada Allah untuk diberi umur sampai akhir zaman. Ya, kalau ada jin yang meninggal, terus hubungannya dengan yang oleh Allah diberi jin iblis itu diberi umur sampai nanti akhir zaman itu di mana ya saya? Oke. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya juga pernah diceritani teman saya itu yang bisa melihat jin, punya indera keenam. Itu setan itu bentuknya katanya kecil, pendek, punya sayap, dan senengnya membuat peceret-peceret gitu. Nah, itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi Pak ya, ada jin yang kemudian meninggal, apakah ini bertentangan dengan apa yang didoakan oleh iblis ketika dia meminta doa, meminta satu bentuk dilanggengkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat, ya. Maka sebetulnya kalau mungkin dulu pernah kita sampaikan Pak, sebetulnya di antara ada pembagian, ada beberapa perbedaan. Sering kita bahas ada perbedaan antara bangsa jin itu sendiri, kemudian yang kedua adalah iblis, kemudian yang ketiga adalah setan. Bahwa jin menikah adalah bangsa, sebagaimana kita manusia, bahwa iblis ini juga memiliki satu kehidupan sebagaimana bangsa manusia. Ada bangsa manusia, ada bangsa jin, juga ada bangsa hewan dan bangsa tumbuhan dan lain sebagainya. Ini adalah bangsa.
Nah, kemudian berkaitan dengan iblis, iblis adalah satu personal saja yang dulu pernah kita sampaikan dalam beberapa buku. Contohnya adalah apa yang disampaikan dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, menyebutkan tentang beberapa nama asli dari iblis itu sendiri. Yang paling terkenal yang biasa kita sering katakan namanya adalah Azazil, walaupun ada nama-nama lain yang mungkin disebutkan oleh para ulama tapi juga tidak terkenal. Di antaranya ada namanya Harith. Ya, tapi yang paling terkenal ada namanya Azazil menika. Sehingga yang kemudian hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat itu hanya iblis saja. Jadi yang hanya diberi satu bentuk kehidupan sampai datangnya hari kiamat itu hanya iblis. Iblis saja, Pak. Sehingga dia disampaikan adalah bahwa ketika iblis itu sudah tua sampai umurnya ribuan tahun, 3000 tahun, maka kemudian karena saking tuanya itu, maka kemudian dadanya itu menempel pada lututnya karena saking sangat tuanya, sampai kemudian ketika iblis itu nanti sudah tua seperti tadi menempel antara dada sampai ke lutut itu sebagaimana lakota bungkuk itu Pak, itu sampai tuanya seperti itu, maka nanti dia akan dikembalikan lagi seperti muda. Itu dalam bahasanya seperti itu. Jadi siklusnya kalau dia sudah tua banget gitu nanti akan menjadi muda lagi. Gitu siklusnya terus menerus seperti itu. Nah, berbeda dengan bangsa jin. Kalau bangsa jin nanti akan lebih lengkapnya mungkin lanjutan dari materi menikah, Pak. Jadi kalau sekilas kalau dalam ayatnya biasa yang digunakan oleh para ulama adalah kuluman alaiha fan, ya itu setiap di antara jiwa kuluman alaiha fan, setiap di antara semua yang berjiwa semuanya akan mati. Termasuk diantaranya adalah bangsa jin, juga mereka akan juga merasakan kematian. Jadi termasuk nanti bangsa jin itu mereka beranak pinak, juga bangsa jin ini juga akan ada yang meninggal juga sama Pak. Jadi tidak sebagaimana gambaran apa orang-orang zaman dahulu. Jadi kalau pocongan-pocongan, terus kalau tuyul ya tuyul, terus gitu tidak Pak. Jadi sekarang tuyul besok jadi genderuwo Pak, begitu. Jadi memang itu siklus kehidupan saja Pak. Dan itu mungkin hanya gambaran-gambaran di orang Jawa saja, karena hampir kita tidak pernah melihat namanya tuyul itu perempuan, sebagaimana mungkin kalau tuyul itu laki-laki terus tak ya. Ya, tuyul kok weda apa? Tuyul weda itu sangat jarang gitu nih. Nah, itu sebenarnya itu siklus dalam kehidupan saja. Jadi kalau sekiranya nanti ada yang ngaku-ngaku namanya tuyul kok kemudian akhirnya kehidupannya maaf nggih, nyuwun ada Pak langgeng kok bahasanya. Ada terus-menerus ngoten nggih. Terus apa dari dulu saya kehidupannya ya apa namanya itu ya tuyul terus gitu, saya dari dulu ya tuyul sampai hari ini ya saya tuyul gitu. Itu berarti ada satu bentuk kebohongan di antara bangsa jin mereka sendiri. Ini Pak. Kemudian yang kedua jin tadi yang bentuknya kecil kemudian bersayap kemudian hidupnya di peceren Pak ya. Oke. Ya nanti insya Allah kita akan bahas Pak, ini diantaranya adalah mungkin insya Allah besok akan kita bahas berkaitan tempat tinggal bangsa jin. Ini mungkin kita lanjutkan tidak apa-apa Pak. Termasuk diantara juga makanan dan minuman bangsa jin. Jadi memang sebenarnya ada satu kisah menarik Pak, mungkin kapan-kapan suatu ketika kita akan menceritakan. Jadi ada seorang ulama itu pernah ditinggal sama muridnya. Ini sekilas gambaran saja. Nah, muridnya itu ternyata dia pengakuannya dia mempunyai karomah bahwa muridnya ini apa namanya ini sekilas saja dia apa namanya ini sholatnya sudah tidak di masjidnya lagi, jadi sholatnya sudah ke Ka'bah. Dia sudah memiliki satu karomah, dia sudah diangkat oleh Allah menjadi wali sehingga dia tidak sebagaimana ini. Jadi gurunya merasa ini kok anak siapa namanya muridnya sudah tidak pernah datang ke pengajian lagi. Ketika sudah ditanya, ngapain kok kamu tidak di sini lagi, kok nggak ngaji lagi? Saya sudah diangkat menjadi derajat wali, saya sudah sholatnya sudah tidak di masjid lagi, saya sholatnya sudah di Ka'bah. Sampai suatu ketika ternyata si gurunya dia ingin sholat bersama dia, saya diajak sholatnya bukan hanya di rumah terus gitu ya, saya diajak kapan-kapan sholatnya di Ka'bah, di depan Ka'bah. Saya pengen sebagaimana Anda. Akhirnya betul pada waktu itu akhirnya dia diajak sholat ke Ka'bah. Sampai pada waktu itu malam hari, karena memang identik namanya kejahatan tadi malam hari, kemudian ditunggu sampai malam hari Pak. Ditunggu sampai malam hari karena berangkatnya bisanya malam hari. Akhirnya ketika di malam hari itu dia dibawa ke satu tempat. Ini mana? Ditunggu-tunggu sama siapa namanya ini? Sama gurunya ini. Mana ini kok saya belum? Tunggu saja. Nah, dalam perasaannya dua orang ini rasa-rasanya sudah ditempatkan pada satu tempat.
Tapi si gurunya merasa ini di atas pohon. Di atas pohon begitu saja, tapi si muridnya merasa ini sudah di Ka'bah. Sampai kemudian akhirnya dua orang ini sholat. Ya, kamu kok sholat ini? Ya apa namanya ini? Guru kita sudah sampai ke Ka'bah gitu loh. Ka'bahnya mana? Saya nggak kelihatan katanya begitu. Enggak, ini kita sudah. Tapi perasaannya si siapa namanya gurunya ini bau. Nah, lambat laun sampai kemudian saya mau pulang sekarang. Oh, enggak bisa, kita harus menunggu sampai waktu dini hari. Nah, sampai akhirnya betul-betul dia tunggu lama lah Pak intinya. Sampai kemudian kejadiannya adalah betul-betul waktu ayam berkokok. Jadi sampai kemudian pagi hari dan ternyata didapati bau itu bukan hanya bau itu dirasakan ternyata ya di tempat sampah. Jadi ternyata dibawanya setannya itu bukan ke Ka'bah tapi dibawanya di tempat-tempat sampah itulah. Ini mungkin kapan-kapan lebih kita detailkan saja ceritanya, tapi ini sebagai gambaran saja bahwa memang sesuatu yang buruk, yang bau gitu itu memang sesuatu yang identik dengan setan tadi, Pak. Jadi memang bisa jadi seperti itu, tapi ya tidak bisa kemudian kita gambarkan dengan penggambaran bahwa namanya jin itu kecil atau dan bentuk-bentuk yang seperti itu. Apalagi diantaranya adalah yang memberitahukan kepada kita adalah orang yang dirasa punya indera keenam tadi, seperti misalnya adalah punya kelebihan indigo misalnya seperti itu. Karena sebetulnya kalau kembali kepada satu pokok apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa namanya manusia itu tidak akan mampu melihat bangsa jin kecuali disebabkan karena ada jin dalam tubuhnya sehingga kemudian akhirnya dia bisa melihat jin yang ada di sekitar. Terus apa yang menyebabkan orang ini bisa melihat jin disebabkan karena dalam tubuhnya ada jinnya sehingga kemudian dia bisa melihat jin yang ada di sekitar. Ini kok Pak kurang lebihnya. Saya kira satu pertanyaan itu saja dulu untuk malam hari ini. Silahkan disimpan pertanyaan-pertanyaan yang lain dan mungkin ya kalau ada kesempatan kita lanjutkan kajian ya seputar jin dan lanjutannya tadi di Ramadan. Ikhwani fillah, sekali lagi jazakallahu kepada Ustadz Majid yang telah menyampaikan materi malam hari ini. Dan kemudian kita lanjutkan yaitu lain-lain. Para Bapak sedaya, lain-lain yang pertama mungkin di depan papan tulis ada tulisan yang belum saya hapus ya. Itu sekaligus pengumuman kepada Bapak-bapak semua. Insya Allah Ramadan sebentar lagi kita akan tetap mengadakan kajian rutin pesantren An-Nur. Insya Allah setiap hari Jumat dengan program yaitu buka bersama dan kajian. Untuk jadwal-jadwalnya sementara yang tertulis di situ belum fix hanya yang nomor 1 dan nomor 4 insya Allah sudah fix. Ustadz Mujiman hari pertama, kemudian Ustadz Farhan hari yang terakhir. Nanti ketika nomor 2 dan nomor 3 nanti kita carikan. Ikhwani fillah, kita harapkan rekan-rekan semua bisa menghadiri besok di Ramadan setiap Jumat sore ba'da asar sampai maghrib. Dan itu di kolom masih ada kesempatan saya yang 30 itu konsumsi 30 Pak Sutik nanti kita tulis. Ya, silahkan bagi bapak-bapak ada kesempatan yang keempat Bahkan yang keempat silahkan langsung menghubungi saya atau Pak Sutanto Itu saja pengumuman dari kami selaku pengurus pesantren An-Nur Bedak. Ya, selanjutnya banyak salah dalam saya membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.